Assalamualaikum anak ibu semuanya. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar anak-anak ibu? Apakah semuanya baik? Alhamdulillah baik. Bu, sehat Bu. Alhamdulillah ya anak-anak ibu sehat semuanya. Agar kita dapat melakukan atau melaksanakan pembelajaran kita juga dengan baik kalau badan kita sehat. Nah, sebelum ibu lanjut ke pembelajaran, siapakah di antara teman-teman kita yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Semua hadir Bu. Hadir semua Bu. Hadir Bu. Ya, bagus anak-anak ibu ya, pintar. Jadi kita setiap hari kita harus hadir ke sekolah, harus disiplin dengan belajarnya supaya nanti anak-anak ibu menjadi orang yang sukses. Nah, sebelum kita lanjut pembelajaran, ibu minta Ananda ibu Rubama tolong pimpin doanya dulu sebelum kita belajar. Ya Bu, baik Bu. Untuk memulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ananda Rubama. Ya Bu. Ya, selanjutnya kita supaya anak-anak ibu lebih semangat, kita nanti akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama. Ayo kita nyanyikan lagunya bersama-sama. 1, 2, 3. Nah, hebat anak-anak ibu semuanya. Nah, sekarang sebelum kita lanjut dengan pembelajaran berikutnya, apakah di antara anak ibu yang masih ingat kita belajar apa kemarin pada pembelajaran 1, subtema 2? Tidak ada yang ingat? Peredaran darah Bu. Iya, peredaran darah, pintar anak-anak ibu. Darah bagi manusia Bu. Iya, pintar, bagus. Ingat dengan pelajaran yang sudah kita pelajari. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan belajar mengenai tema 4, organ peredaran darah hewan dan manusia. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Kemudian terkait dengan pembelajaran 2, bahasa Indonesia, BA dan SPDP. Di mana nanti tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama dengan membaca pantun yang ibu tayangkan melalui PowerPoint. Nanti Ananda dapat menganalisis amanat dalam pantun dengan tepat. Tujuan pembelajaran kita yang kedua, dengan kegiatan berdiskusi, Ananda semua nanti dapat membuat pantun dan menunjukkan ciri-cirinya dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, nanti dengan kegiatan membaca materi yang ditayangkan melalui PowerPoint atau teks bacaan pada buku siswa, Ananda semua nanti dapat menjelaskan organ peredaran darah pada manusia secara rinci. Kemudian
Dengan memahami teks yang telah dibaca, nanti Ananda semua dapat menganalisis cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Kemudian ada tujuan kelima dengan kegiatan mengamati slide PowerPoint tentang berbagai karya seni tari. Ananda semua dapat menganalisis berbagai karya tari daerah yang menggunakan properti tari dengan tepat. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Baik Ananda semuanya, kita masuk kepada tujuan pembelajaran kita yang pertama. Kita akan menganalisis makna pantun yang berkaitan dengan organ peredaran darah. Nah, di sini Ananda semuanya, tolong perhatikan, Ibu ada pantun. Ada beberapa pantun yang Ibu tayangkan. Coba Ananda Ibu Windy, bisa dibaca pantun Ibu yang pertama. Bisa, Bu. Rendang daging sungguh enak, kualitas tinggi, harganya murah. Jangan banyak makan makanan berlemak, nanti menghambat peredaran darah. Oh, hebat anak Ibu ya, bagus Windy, pintar. Sudah bisa membaca pantun dengan benar, dengan lafaz dan intonasi yang tepat. Kenapa? Karena kita sudah belajar sebelumnya pada pembelajaran 1. Sekarang untuk pantun Ibu yang kedua, coba Ananda Juli baca pantunnya. Ya Bu, ikatlah yang dengan erat agar tidak lepas ke langit. Jika jantung kita sehat, darah lancar, bebas penyakit. Iya, kalau darah kita lancar, kita bebas penyakit. Nah, sekarang Ibu masih punya pantun, masih mau membaca pantun yang ada? Iya, senang nggak? Aku mau baca, Bu. Iya, Bu. coba Ananda. Ya, Bu. Iya, Bu. Sore hari bermain bola. Coba Bola disebut si kulit bundar. Pembuluh darah harus dijaga agar darah mengalir lancar. Iya, pintar Endang. Bagus. Jadi, agar pembuluh darah kita harus kita jaga agar darah kita dapat mengalir dengan lancar. Kalau pembuluh darah kita tersumbat, nanti kita akan mengalami gangguan pada peredaran darah kita. Kemudian ada untuk pantun yang keempat, Ibu minta kepada Ananda Ibu Andi. Ya Bu, Iya Andi. ambil mesin untuk membabat. Setelah dibabat tanaman pisang, apa jadinya? Pembuluh darah tersumbat. Pembuluh darah tersumbat, penyakit pun datang. Iya bagus. Kalau pembuluh darah kita tersumbat, nah, penyakit akan datang. Nah, ini pantun Ibu yang terakhir. Coba Ananda Ibu Nuning. Bisakah Ananda Ibu Iya, Nuning Bu Guru. membacanya? Iya, anak cerdas pasti patuh. Pulang sekolah langsung ke rumah. Jagalah selalu kebugaran tubuh, berguna untuk lancarkan darah. Iya, pintar-pintar anak Ibu ya. Iya, Bagus terima semuanya. Pintar cara membaca pantunnya. Bagus, hebat. Ibu senang kalau begini. Nah, selanjutnya karena anak-anak Ibu tadi sudah membaca pantun, sekarang kita akan menemukan amanat dari pantun dan ciri-ciri pantun yang sudah kita baca. Nah, tadi sebelumnya pada pembelajaran 1 kita sudah belajar tentang amanat pantun. Siapa yang masih ingat? Ananda Rubama masih ingat nggak? Ya Bu. Nah, masih ingat apa yang disebut dengan amanat pantun? Amanat itu Bu, pesan moral yang ingin disampaikan kepada si pembaca Bu, oleh si pembuat pantun Bu. Iya, bagus sekali. Pintar ya. Ingat dengan pembelajaran yang sudah kita pelajari. Jadi amanat pantun itu pesan yang
disampaikan melalui pantun kepada pembaca. Nah, amanat pantun ini terdapat pada bagian dari isi pantun, yaitu baris ketiga dan keempat. Nah, sekarang siapa di antara anak ibu yang bisa, atau ibu aja yang nunjuk atau yang bisa? Nah, sekarang siapa lagi yang belum terpanggil namanya ya? Ananda Ibu Apong. Coba siapa Ananda Ibu Apong, coba sebutkan amanat. Iya, Bu. Iya Bu, amanat yang terkandung pada pantun yang pertama ya Bu. Ya, Jadi kita tidak boleh banyak makanan berlemak ya supaya peredaran darah tidak terhambat. iya, pintar, bagus. Nah, jadi di sini pantunnya di sini amanatnya benar kata yang dikatakan Abang tadi, bahwa kita dianjurkan untuk mengurangi makanan berlemak atau agar nanti peredaran darah kita tidak terhambat atau terganggu. Nah, di sini ada rendang daging. Anak-anak ibu suka nggak rendang daging? Suka banget. Suka Bu. banget Bu. Suka. Ada yang nggak suka? Saya sukanya bawang Bu. Enggak. Saya sukanya ikan, Bu. Oh iya. Kalau rendang daging Endang nggak suka? Nggak suka, Bu. Oh, nggak Saya suka. suka, Bu. Alergi ya Bu? Iya. Giginya sakit, Bu. Iya. Keras ya? Iya, saya Jadi, sukanya makan ikan, Bu. Iya. Nah, jadi nanti dari pantun yang anak ibu baca ini, nanti anak ibu dapat, tadi anak ibu sudah dapat menganalisis dan menemukan amanat pantunnya. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan apa tuh ciri-ciri dari sebuah pantun? Kalau kita lihat ini barisnya dalam satu bait ini berapa baris ini, Nak? Ada 4 baris Bu. Ada 4 baris Bu. Ada 4 baris ya. Kalau dalam satu barisnya ada berapa kata ini, Nak? 4 kata Bu. 4 kata. Ya, jadi dalam satu bait terdiri dari 4 baris. Kemudian setiap barisnya tetap terdiri dari 4 sampai. Nah, kebetulan pada pantun yang ada ini dari 4 kata. Kemudian pantun ini memiliki saja ya. A B ini tuh ya, ini terakhirnya ini juga jadi cerdas pasti patuh ya, pulang sekolah langsung ke rumah, jagalah selalu kebugaran tubuh, berguna untuk lancarkan darah. Nah, di sini dari pantun ini kita dapat menemukan ciri-ciri dari sebuah pantun. Ya. Nah, dari pantun yang kita pelajari tadi berkaitan dengan organ peredaran darah, karena pantun yang tadi kita pelajari itu berkaitan dengan bagaimana cara kita menjaga agar organ peredaran darah kita tetap terjaga dengan baik. Nah, sekarang anak-anak ibu semuanya mohon dibaca buku pada bacaan yang ada pada PowerPoint ibu, atau boleh dibaca pada buku siswanya halaman 59. Iya, Ibu kasih waktu 5 menit untuk membacanya ya. Ya Bu. Sudah Ananda semuanya? Sudah Bu. Bu. Nah, Udah iya. Bu.
Nah, dari bacaan organ peredaran darah pada manusia ini, apakah yang dapat anak-anak ibu dapat ambil dari teks yang ada ini, yang kita pelajari dalam teks organ peredaran darah. Nah, kita temukan apa saja organ peredaran darah pada manusia. Nah, dari teks bacaan tadi apa saja yang termasuk organ peredaran darah pada manusia? Jantung, Bu. Ada jantung. Ada apa lagi? Pembuluh darah. Ada Pembuluh darah, Bu. Pembuluh darah, Bu. Kemudian Ya, Bu. ada jantung, ada pembuluh darah ya. Jadi jantung, pembuluh darah itu merupakan organ peredaran darah pada manusia. Nah, darah ini adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Nah, peredaran darah kita harus kita jaga agar tidak mengalami gangguan. Ada beberapa macam gangguan. Padahal di sini contohnya anemia, rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Ini disebabkan karena makanan yang kita konsumsi kurang mengandung zat besi sehingga kita mudah lelah dan sering merasa pusing. Kemudian ada gangguan yang kedua, tekanan darah rendah. Gangguan yang ketiga ada namanya tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kemudian ada namanya kanker darah atau leukemia. Kemudian ada juga namanya penyakit jantung yaitu jantung koroner. Nah, yang disebabkan oleh penumbukan lemak darah. Makanya tadi pada pantun yang kita pelajari, kita harus mengurangi makan makanan berlemak. Nah, kalau supaya kita terhindar dari gangguan pada organ peredaran darah, bagaimanakah cara kita untuk menjaganya? Rajin olahraga, Bu. Iya, pintar Sakti, rajin olahraga. Siapa lagi? Istirahat yang cukup, Bu. Nah, istirahat yang cukup. Kemudian Makan makanan yang bergizi. Makan makanan yang bergizi, Bu. Hebat anak ibu semuanya pintar. Jadi di sini ibu yakin anak-anak ibu semuanya organ peredaran darahnya lancar, sehat ya, sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, kalau kita sehat, Ananda semuanya, berarti kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas, termasuk salah satu di sini kita dapat melakukan aktivitas dalam kegiatan menari kalau kita di sekolah. Nah, pada seri berikutnya kita akan belajar mengenai berbagai macam gambar karya seni tari daerah dengan menggunakan properti. Nah, sekarang ibu punya gambar-gambar tarian. Siapa yang tahu ini gambar tari apa ini? Tari piring, Guru. Piring apa mata tuh, Bu? Dari piring, Bu. Iya, ini adalah hebat semuanya. Ini adalah gambar tari piring. Nah, gambar tari piring ini berasal dari daerah Sumatera Barat. Nah, kemudiን pada tari piring ini kita coba anak-anak ibu amati apa properti yang digunakan atau alat yang digunakan pada saat melaksanakan tari piring ini. Piring, Bu. Ya. Ada cincin, Bu, di jarinya tuh biasanya, Bu. Di jari. Iya, cincin, Bu, di jarinya itu, Bu. Iya, cincin itu berfungsi supaya piringnya nanti bisa berbunyi gitu, bisa berdenting. Nah, sehingga menghasilkan
bunyi dan gerakan yang lebih indah. Nah, sekarang Ibu punya gambar yang kedua, yaitu tari apa ini, Nak? Tari galua Bu tuh. Tari galua ya, kalau di Padang-Pariaman ini tari galua namanya. Nah, ini tari tempurung ya. Kita tari galua, kalau di Pariaman tari galua ini berasal dari Sumatera Utara, namanya tari tempurung. Kalau dari Sumatera Barat namanya tari galua. Kemudian ini ada tari Ibu yang ketiga. Tari topeng. Tari apa yang dipakainya ini, Nak? Topeng. Topeng. Topeng, Bu. Topeng. Ini adalah tari topeng. Ya, propertinya berarti yang digunakan pada tarian ini adalah berupa Topeng. topeng. Kemudian ini tari pendet. Tari pendet, Bu. ini berasal dari Bali. dari Bali ya. Tari pendet ini berasal dari Bali. Nah, Dan gambar Ibu kampungnya yang Teman Gusti, Bu. ya. Dari kampungnya. Oh, Nanda Gusti. Oh iya ya. Ya, Bu, kampung saya ada tari gini, Bu. Iya ya. Nanti bisa apakah Gusti bisa membawakan tari ini? Kira-kira, Nak? Bisa, Bu, tapi kaku, Bu. Oh, kaku ya. Tidak seindah penari aslinya, Bu. Iya. Berarti harus banyak belajar lagi ya, Nak Gusti Pak ya. Gusti narinya kecak, Bu. Ya, Bu, saya bisa nari kecak, Iya. Bu. Berarti nah, sekarang tarian Ibu yang terakhir ada tari saman. Nah, tari saman ini adalah tarian yang berasal dari Aceh. Nah, ya. Jadi dari kegiatan yang anak-anak Ibu amati tadi, kita dapat menganalisis properti yang terdapat pada tarian. Nah, dari sekian pembelajaran Ibu tadi, sekarang Ibu akan bagikan LKPD. LKPD yang Ibu bagikan terdiri dari 3 macam, mulai dari kita menentukan makna pantun, kemudian yang kedua apa tadi, Nak? Tentang organ peredaran darah. Dan peredaran darah. Dan cara memeliharanya, kemudian menganalisis properti pada tari yang digunakan. Ya, sekarang Ibu kasih waktu untuk mengerjakan LKPD yang Ibu bagikan. Silahkan dikerjakan dengan baik dan serius supaya Ananda semuanya dapat memperoleh nilai yang lebih bagus. Sudah selesaikah anak Ibu? Sudah, Bu. Lagi, Bu. Sudah, Bu. Belum lagi ya, masih ada yang sudah, ada yang belum. Silahkan dilanjutkan dulu karena ada 3 LKPD yang kita kerjakan. Nah, sudah habis waktunya, Nanda. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah Kalau selesai. sudah selesai, silahkan kumpulkan ke meja Ibu semuanya. Biar nanti pekerjaan yang sudah Ananda Ibu kerjakan akan Ibu nilai. Nah, dari pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi, siapa Ananda Ibu yang bisa memberikan kesimpulan apa-apa yang sudah kita pelajari? Coba Ananda Endang, apa saja yang sudah kita pelajari tadi? Itu, Bu, organ peredaran darah. Ya. Properti tari. Amanat pantun, Bu. Amanat Pantun, pantun. Bu. Ya, pintar. Ingat anak Ibu ya, pintar, hebat. Tarian daerah, Hebat Bu. semuanya. Iya. Kemudian Ananda Ibu Juli. Coba bisa menyimpulkan.
Nah, tadi Bu, amanat dari pantun dan peredaran darah. Iya, organ peredaran darah. Daerah. Iya, properti dari daerah. Nah, untuk lebih paham dengan pelajaran yang anak ibu pelajari tadi, ibu akan membagikan evaluasi. Ya, evaluasi dari pembelajaran yang sudah kita pelajari. Nanti Ananda ibu kerjakan dengan baik sebagai hasil dari pembelajaran kita hari ini. Nah, ibu kasih waktu untuk mengerjakannya 10 menit. Silakan dikerjakan dengan baik ya. Ya Bu. Sudah Bu. Sudah. Nah, kalau sudah kita ibu kumpulkan ya. Nanti akan ibu nilai. Nanti akan hasil evaluasi yang sudah dikerjakan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran dan sebelum kita pulang, Ibu minta kepada Ananda Ibu Rubama tolong siapkan dulu agak supaya teman-temannya sebelum kita pulang. Baik Bu, teman-teman semua, sebelum kita menutup pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ananda Ibu Rubama. Jadi terima kasih juga untuk semua Ananda Ibu. Semoga semuanya sehat, lancar peredaran darahnya, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih ya, sama-sama.